Selamat datang di TNT Learning. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal SP Kimia tahun 2019 dan kali ini saya akan bahas soal pilihan ganda soal nomor 25 sampai nomor 30. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Soal nomor 25, di antara reaksi-reaksi berikut yang reaksi anorganiknya berperan sebagai nukleofil adalah. Untuk menjawab soal ini kita perlu menganalisa kembali reaksi dari masing-masing option. Untuk option A, kita lihat di sini terdapat substitusi gugus nitro ke cincin benzen. Kita semua tahu ya bahwa untuk mensubstitusi cincin benzen kita perlu menggunakan substituen yang bersifat elektrofilik atau substituen yang suka elektron. Karena cincin benzen itu sendiri memiliki 3 ikatan rangkap 2, sehingga kaya akan elektron. Oleh karena itu, reagen pada reaksi ini bukanlah nukleofilik. Lalu kita silang, lanjut ke option B. Untuk option B, ini merupakan reaksi adisi alkena dengan senyawa halogen Br2. Nah, Br2 di sini merupakan elektrofil ya, karena jika kita melihat kembali mekanisme dari reaksi ini, tahap awal dari reaksi ini adalah sebagai berikut. Nah, tahap pertamanya adalah penyerangan Br2 oleh ikatan rangkap. Nah, dari sini kita bisa dapatkan ikatan seperti ini. Nah, karena Br2 di sini diserang oleh ikatan rangkap atau diserang oleh elektron, maka Br2 di sini merupakan reagen yang elektrofilik dan bukanlah reagen yang nukleofilik gitu ya. Sehingga Br2 ini bukan nukleofil di sini. Oke, di sini kita silang. Lanjut ke option C. Untuk option C, di sini terdapat reaksi ionisasi gugus amin oleh H+ dari HCl. H+ merupakan spesies yang tidak memiliki elektron, sehingga spesies ini tentunya bersifat elektrofilik ya, dan bukanlah reagen nukleofil. Jadi di sini kita silang karena jawaban salah. Lanjut option D. Untuk option D, reaksi ini merupakan reaksi substitusi nukleofilik ya. Karena reagen dari reaksi ini yaitu OH- dari NaOH merupakan reagen yang memiliki pasangan elektron bebas. Sehingga reagen ini merupakan reagen nukleofil. Jadi ini jawabannya benar. Walaupun jawabannya benar, kita coba cek yang option E. Untuk option E, di sini terdapat reaksi substitusi metana oleh halogen Cl2 ya. Nah, reaksi ini umumnya menggunakan bantuan sinar UV untuk membentuk spesies radikal. Nah, sehingga reagen dari reaksi ini tidaklah bertindak sebagai nukleofil, akan tapi bertindak sebagai spesies yang radikal gitu ya. Jadi E ini jawaban salah. Sehingga jawaban yang benar itu adalah option D. Soal nomor 26, di antara atom-atom karbon yang ditunjukkan pada struktur senyawa berikut, yang lebih menyukai penyerangan elektrofilik adalah, baiklah, penyerangan elektrofilik akan terjadi pada atom karbon yang memiliki banyak elektron atau kaya akan elektron gitu ya. Sebelumnya di sini saya akan menyebarkan senyawa ini biar kelihatan elektron-elektron terdapat di mana gitu ya. Apakah terdapat pasangan elektron bebas atau gimana? Yang ini option A, yang ini option B, yang ini option D, yang ini C, yang ini E gitu ya. Nah, atom karbon yang memiliki banyak elektron itu adalah option A dan option D gitu ya. Karena option A dan option D ini atom karbonnya memiliki ikatan rangkap 2 sehingga memiliki banyak elektron gitu ya. Akan tapi di option A kita tahu bahwa atom karbon pada karbonil itu merupakan suatu elektrofilik gitu ya. Sehingga atom karbon A biasanya diserang oleh nukleofil gitu. Nah, sehingga jawaban yang
paling tepat itu adalah option D. Karena kita semua juga tahu ya bahwa atom karbon pada cincin benzen itu akan mudah diserang oleh suatu elektrofilik. Soal nomor 27, nitrobenzen dapat dibuat melalui campuran benzena dengan asam nitrat dan asam sulfat pekat sesuai skema reaksi berikut. C6H6 tambah HNO3 dalam H2SO4 menghasilkan C6H5NO2 tambah H2O. Fungsi dari asam sulfat dalam reaksi di atas adalah reaksi ini merupakan reaksi substitusi elektrofilik gugus nitro ke dalam cincin benzen. Jika kita lihat mekanisme reaksinya, tahap pertama dari mekanisme reaksinya itu adalah protonasi asam nitrat ya, menggunakan H2SO4 seperti ini nih. Nah, ini asam nitratnya. Karena H2SO4 melepaskan H+, nah di sini kita tulis H+-nya aja. Oksigen yang berada di dekat H dari asam nitrat itu akan mengambil H+, membentuk spesi baru seperti ini. Nah, kemudian karena oksigen yang di bawah negatif ya, salah satu pasangan terbebasnya akan membentuk ikatan. Nah, akibatnya ikatan dari O yang di sebelah kiri itu lepas membentuk H2O. Nah, membentuk NO2 di sini ya. Nah, karena N-nya kurang elektron, maka N-nya proton positif dan menjadi elektrofilik sehingga bisa masuk ke cincin benzen. Nah, jadi gunanya H2SO4 itu tadi untuk memprotonisasi asam nitrat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Soal nomor 28, suatu senyawa hidrokarbon yang berwujud cair pada suhu kamar dapat menghilangkan warna larutan brom. Senyawa tersebut adalah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita perlu tahu bahwa senyawa yang mampu menghilangkan warna larutan brom itu merupakan senyawa alkena atau alkuna ya. Intinya senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Senyawa alkena atau alkuna ini memiliki jumlah C dan H sebagai berikut. Untuk alkena itu aturannya seperti ini, CnH2n, sedangkan alkuna CnH2n-2. Jika kita memperhatikan option-option dari soal ini, kita tahu bahwa option A, C, dan E bukanlah jawaban dari soal ini karena option A, C, dan E jumlah C dan H-nya tidak mengikuti aturan seperti yang saya tulis ini ya. Sehingga option A, C, dan E itu bukanlah alkena ataupun alkuna. Sehingga kemungkinan jawabannya antara B dan D. Di soal kita juga dikasih keterangan bahwa senyawa hidrokarbonnya berwujud cair pada suhu kamar. Nah, jika kita kembali kepada pelajaran tentang minyak bumi, maka kita bisa dapati bahwa untuk senyawa hidrokarbon dengan rentang atom karbon 1-4 itu merupakan senyawa hidrokarbon yang berfasa gas. Sedangkan senyawa hidrokarbon dengan rentang atom karbon 5-20 itu senyawanya bentuknya atau fasanya cair gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dari option B dan D ini senyawa hidrokarbon yang berfasa cair itu adalah senyawa D ya. Karena jumlah atom karbonnya 10 sehingga berada di rentang senyawa hidrokarbon yang berfasa cair. Jadi D ini adalah jawaban yang benar untuk soal ini.
Soal nomor 29, di antara senyawa berikut yang merupakan produk dari skema reaksi berikut adalah. Nah, baiklah, di soal ini terdapat reaksi di mana reaksi ini terdiri dari 3 tahapan ya. Untuk menjawab soal ini kita akan coba menelaah tiap tahapannya satu persatu gitu ya. Dimulai dari tahap pertama, di sini terdapat reaksi isopropil benzen dengan reagen berupa suatu senyawa asil klorida dengan AlCl3. Nah, apabila reaktan berupa cincin benzen bertemu dengan reagen berupa asil klorida yang disandingkan dengan AlCl3, maka reaksi akan terjadi adalah reaksi asilasi Friedel-Crafts, di mana hasil yang ini, hasil yang di reagen ini akan masuk sebagai substituen dari cincin benzen. Pertanyaannya adalah kemana dia akan masuk gitu ya, ke posisi orto, meta, atau para. Nah, di sini kita lihat substituen dari benzen adalah suatu alkil isopropil ya. Karena isopropil merupakan pengarah ortopara, maka kemungkinannya ada dua. Akan tapi isopropil ini senyawa cukup sterik gitu. Cukup sterik karena bercabang gitu ya. Sehingga kemungkinan dia masuk ke posisi orto cukup kecil, sehingga dia akan masuk ke posisi para. Jadi yang orto itu ya sedikit lah kemungkinannya. Jadi ini adalah produk dari tahap pertama reaksi. Ini hasilnya masuk seperti ini. Ini hasilnya. Nah, lanjut ke tahap kedua. Jadi tahap kedua ini senyawa produk tahap pertama bereaksi lagi dengan reagen amina sekunder ya, ini ya. C3 2 kali NH, ini merupakan amina sekunder. Nah, kalau kita perhatikan produk pertama kita itu memiliki gugus karbonil ya. Nah, apabila gugus karbonil bertemu dengan amina sekunder, maka di sini akan terjadi reaksi berupa pembentukan enamina. Nah, jadi gugus karbonilnya ini akan berubah nanti jadinya seperti ini. Nah, ini cincin benzennya. Nah, ikatan rangkap yang di gugus karbonil, dia berpindah ke salah satu dari dua ikatan ini ya. Dia akan berpindah ke sini. Tapi karena di sebelah kiri dia akan ketemu benzen, maka ikatan rangkapnya berpindah ke arah kanan. Jadi seperti ini, ada ikatan rangkap di situ. Kemudian amina sekundernya akan menancap menggantikan gugus karbonil ya. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah senyawa enamina. Nah, kemudian senyawa enamina yang kita dapatkan bereaksi lagi dengan LiBH3CN. Reagen LiBH3CN ini merupakan reagen reduksi ya. Dia sebagai reduktor di sana. Dan dia akan mereduksi gugus-gugus seperti karbonil, imina atau enamina, pokoknya yang berbau-bau itu, berbau ikatan rangkap heteroatom. Dan produk dari tahap ketiga ini, dari reduksi dengan LiBH3CN adalah seperti ini. Jadi kata rangkapnya itu akan hilang ya. Nah, baiklah. Jadi ini adalah senyawa akhir yang kita dapatkan. Dan jika kita cocokkan kepada jawaban, didapat bahwa jawaban yang cocok adalah jawaban nomor 3 ini. Sehingga opsi yang paling tepat untuk soal ini adalah C. Soal nomor 30, poliklorinasi bifenil PCB digunakan sebagai pemlastis dan isolator listrik. Namun sekarang menjadi bahan berbahaya terhadap lingkungan. Salah satu senyawa PCB adalah sebagai berikut. Di sini terdapat gambar senyawa PCB.
Campuran suspensi PCB dan natrium hidroksida diaduk. Jumlah atom klor pada PCB yang dapat dihidrolisis dengan NaOH adalah hidrolisis menggunakan NaOH ke dalam cincin benzen sama saja dengan mensubstitusikan nukleofil OH- ke dalam cincin benzen. Dan substitusi nukleofilik ke cincin benzen itu sangat sulit terjadi ya. Dan biasanya cincin benzen itu hanya menerima substitusi elektrofilik. Oleh karena itu, jawaban dari soal ini adalah A ya. Tidak ada atom klor yang bisa dihidrolisis oleh NaOH. Baiklah, sekian video saya mengenai pembahasan soal OSP Kimia tahun 2019, soal pilihan ganda nomor 25 sampai nomor 30. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.